Thanks buat kamu yang sudah ngeklik video ini. Aku ucapkan selamat datang di channel Taiwan Beranda disingkat tanda. Untuk kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, perkenalkan aku adalah Mr. Tanda. Taiwan Beranda dan aku Mr. Tanda akan mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan channel ini ke teman kamu, serta bunyikan lonceng notifikasi sehingga kamu adalah orang pertama yang tahu ketika aku upload video baru. Dan di channel ini, aku akan membagikan kisah mistis, kriminal, dan juga insiden dari Taiwan dan juga dari belahan dunia lainnya. Taipei Main Station atau yang lebih dikenal dengan istilah TMS adalah stasiun kereta api terbesar di Taiwan. Selain menjadi pusat dari sebagian besar moda transportasi darat, Taipei Main Station juga dipenuhi oleh banyak pusat perbelanjaan. Tidak hanya dikenal di kalangan warga Taiwan, popularitas TMS juga sangat ternama di kalangan warga negara Indonesia. Di akhir pekan, kawasan TMS akan ramai dikunjungi oleh para WNI dari seluruh penjuru di Taiwan. Dan karena letaknya yang benar-benar di jantung kota, sehingga tidak heran kalau TMS sering dipilih menjadi titik pertemuan. Selain urban legend, pintu exit Y29 dan manusia berkepala burung, ternyata TMS memiliki kisah mistis lainnya. Bagi kamu yang belum tonton video tentang pintu exit Y29, klik di video ini ya. Dan bagi kamu yang belum tahu tentang manusia berkepala burung, silakan klik di video yang ini. Nah sekarang kita langsung masuk saja untuk cerita di hari ini. Pada bulan Maret 2016, karena wacana untuk menambah estetika perkotaan oleh pemerintah kota Taipei, maka pihak administrasi perkeretaapian Taiwan memutuskan untuk menghilangkan papan yang bertuliskan Taipei Chezan, Taipei Main Station di atas gedung TMS. Bagi kamu yang sudah bermukim di Taipei semenjak era tahun 90-an, kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan papan bertuliskan Taipei Chezan, Taipei Main Station dengan latar belakang biru yang menghiasi area paling atas dari gedung TMS ini. Tetapi tahukah kamu kalau ternyata papan biru berukuran besar ini memiliki kisah urban legend tersendiri? Di era tahun 90-an hingga di tahun 2000-an, mayoritas staf atau karyawan yang bekerja di TMS meyakini kalau papan bertuliskan Taipei Chezan atau Taipei Main Station adalah simbol keberuntungan. Dipercaya selama lampu dari salah satu huruf di atas gedung tidak menyala, maka akan terjadi kecelakaan atau insiden yang berbahaya. Dan salah seorang karyawan senior TMS yang kini telah pensiun pernah berkata, jika lampu dari salah satu huruf redup atau bahkan tidak menyala sama sekali, maka harus segera diganti. Karena biasanya ini adalah pertanda akan terjadinya peristiwa berbahaya atau insiden kecelakaan. Tidak tahu apakah ini hanya kebetulan semata. Tetapi setiap lampu redup atau tidak menyala, biasanya akan ada kejadian memilukan yang terjadi, misal orang bunuh diri, kecelakaan lalu lintas, atau mesin kereta api yang tiba-tiba rusak, dan lain-lain. Papan ini telah menjadi simbol keberuntungan dari mereka yang bekerja di instansi perkeretaapian Taipei, sehingga setiap hari setelah pulang kerja, maka karyawan dari TMS akan menyempatkan diri untuk melihat ke belakang, kemudian memeriksa bahwa lampu di atas gedung TMS yang menyinari huruf Taipei Chezan, Taipei Main Station, menyala dengan sempurna tanpa ada satu cacat.
Dan awalnya kisah dari papan nama gedung TMS ini sebenarnya adalah urban legend yang tidak terlalu diketahui oleh warga-warga di Taiwan. Urban legend ini baru kemudian mulai diceritakan oleh banyak media di Taiwan saat proyek renovasi dari bagian luar gedung ini mulai diberlakukan secara besar-besaran di tahun 2016. 我们来看到最新消息，又有我们熟悉的景象要走入历史了吗？台北市政府现在建议台北车站呢，未来把这个台北车站4个字拿掉，来协助市府整顿凌乱的招牌问题。我们要连线记者赖正凯进一步报道。正凯。 好的，主播各位观众，台北市都发局今天表示，为了处理北门周边招牌凌乱的问题，未来将采取3个阶段来改革。尽管第2、第3阶段还没有出炉，但是副市长林清龙今天下午就说到，北车站的外观“台北车站”4个字，恐怕违背市府未来颁布的准则。 因为他认为没有人不知道它就是台北车站。既然现在北车站正在整修拉皮，那建议这4个字也不用再挂上去。毕竟公共建筑物不应该用文字表述，也希望不要再挂上文字招牌，而是放上台铁的 logo。希望台铁用美学的概念来协助市府整顿招牌凌乱的问题。而未来包括2楼以上也不得设置广告招牌，也不得有霓虹灯广告招牌物。 甚至广告图案也不得采用高明度、高彩度的，这样的行为就是为了整顿北门的门面，让它看起来更加干净好看。以上是现场的最新情形，主播。 Pada tahun 2016 inilah papan nama yang berada di atas gedung tersebut dihilangkan semuanya, termasuk dengan pencahayaan lampunya. Stasiun Taipei Main Station atau TMS yang saat ini berdiri kokoh di distrik Chongzhen sebenarnya telah mengalami renovasi dan perombakan selama berkali-kali. 筹建10年，动工6年，耗资177亿元的台北地铁工程终于完成了。 眼前这一座楼高6层，包括地下4层的台北新车站，也成为21世纪台北市的象征。就在新车站启用的第1天，将近20万的市民涌进了这栋宏伟的建筑物里。一踏进车站，最引人注目的是面积4600平的售票大厅，挑空6层玻璃屋顶的设计。 不仅让乘客感到宽敞开阔，安置在3楼的视讯荧幕也替排队买票的乘客解了不少闷。 Gedung yang kita lihat hari ini adalah desain generasi keempat yang dibangun kembali di tahun 1989 karena proyek pembangunan rel kereta api bawah tanah. Saat diresmikan pada tahun 1989, area luar dari gedung TMS generasi keempat ini tidak menggunakan lampu yang menyinari nama gedung. Saat itu hanya ada 4 karakter dalam bahasa Mandarin, yaitu Taipei Chezhan yang bertengger di bagian luar gedung tanpa ada lampu yang menyinari. Dan hal ini dianggap telah membuat para turis atau warga dari daerah lain yang kebetulan datang ke Taipei menjadi mudah tersesat karena tidak dapat menemukan lokasi dari TMS, terutama pada malam hari. Apalagi di kala tersebut belum ada internet, belum ada smartphone, dan juga belum ada Google Maps seperti saat ini. Dan hingga di tahun 1991 setelah Chen Shifang menjabat sebagai Direktur Perkereta Apian Taiwan, barulah ia kemudian mengubah papan nama tersebut dengan menambahkan desain pencahayaan. Semenjak tahun 91 hingga tahun 2016, papan nama bertuliskan TMS dengan desain pencahayaan telah menemani warga kota Taipei selama 25 tahun. Dan saat hendak dirombak di tahun 2016, banyak warga yang menyayangkan penghapusan nama itu karena dianggap sudah menjadi salah satu trademark stasiun TMS. Dan sekarang nama gedung TMS tersebut sudah berada di tengah gedung dan bukan lagi di bagian atap gedung.
Bagaimana menurut kamu? Apakah desain yang diletakkan di atap gedung akan lebih efektif dibandingkan di tengah gedung? Tetapi untuk saat ini, di mana smartphone telah merajalela, seharusnya tidak ada masalah karena semua orang bisa dengan mudah menggapai kawasan TMS hanya dengan mengandalkan ponsel mereka. Ya teman-teman, demikian untuk video kali ini dan semoga kalian suka. Bagi yang tahu informasi lebih mengenai TMS atau mungkin kamu punya pengalaman mistis maupun pengalaman unik lainnya di TMS, silahkan komentar di kolom komen ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Taiwan Beranda dan bagikan channel ini ke teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya ya.